Anupama bertanya kepada Kavya dengan siapa dia akan menikah. Kavya menjawab, dengan orang yang menikahimu. Aku akan menikahi suamimu, Vanraj. Semua orang terkejut mendengarnya. Apama hancur dan memandang suaminya dengan kaget. Vanraj menjadi tegang. Vanraj ketakutan dan mengatakan Anupama. Saat itu, Vanraj tersadar dari lamunannya. Ternyata itu hanya hayalan Vanraj. Kavya mengatakan, aku terjebak di suatu tempat, sehingga aku datang terlambat. Anupama berkata, setidaknya kau telah datang, daripada tidak datang sama sekali. Kavya mengatakan dia tidak bisa hadir saat putaran pernikahan, tetapi dia dapat membantu dalam ritual lainnya. Kavya mengambil piring mangalsutra dan sindor ke Vanraj, dan memintanya untuk memakaikan mangalsutra ke Anupama. Vanraj memakaikan sindor pada Anupama. Kemudian Kavya menyerahkan mangalsutra pada Vanraj. Vanraj memakaikan mangalsutra pada Anupama. Anupama sungguh bahagia. Kavya meneteskan air mata. Semua orang bertepuk tangan. Vanraj tidak sanggup menatap mata Kavya. Anupama mengatakan, 25 tahun pernikahan kita sudah berjalan. Devika pernah bertanya kepadaku hadiah apa yang diberikan Vanraj padaku dalam 25 tahun ini. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan itu. Dia memberiku 3 hadiah berharga. Yang pertama cinta, yang kedua kepercayaan, lebih dari kepercayaan kepada Dewa Krishna. Aku sangat mempercayainya. Yang ketiga anak-anak dan juga keluarga. Aku wanita paling beruntung di dunia ini. Anupama berterima kasih kepada semua orang. Anak-anak memeluk Anupama. Paritos dan Nandini meminta Kavya untuk tidak melakukan drama di sini. Kavya mengatakan, jika pengantin tidak menangis setelah menikah, maka orang akan bergosip. Itu sebabnya aku ingin memastikan bahwa Anupama akan menangis. Kavya mulai menari. Semua orang melihat tariannya. Dia menari Anupama untuk menari bersama. Anupama pun menari bersamanya. Anupama memeluk semua orang dan menangis bahagia. Kavya diam-diam pergi ke Vanraj dan mengatakan, semua pengantin menangis selama pernikahan mereka, apalagi pengantin yang pernikahannya tidak terjadi. Mempelai wanita terus menunggu dan pengantin pria tidak datang. Hari ini dia menangis begitu banyak, sehingga dia tidak memiliki air mata yang tersisa. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Ibu Vanraj melakukan ritual memasuki rumah. Kavya berdiri di belakang mereka dan membuka simpul pernikahan. Semua orang sibuk meminta hadiah, sehingga tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Kavya. Anupama menendang kendi nasi dan melangkah masuk. Kavya menahan Vanraj dari belakang, dan Vanraj terhenti tanpa mengikuti Anupama masuk ke dalam. Semua orang diam melihat simpul Anupama dan Vanraj terlepas. Anupama berbalik dan melihat simpul telah terbuka, dan Vanraj tidak memasuki rumah bersamanya. Anupama terkejut. Kavya berbisik kepada Vanraj, hubungan ini telah berakhir. Sekarang kau tidak memiliki ikatan apapun dengan siapapun. Vanraj berdiri dengan tegang. Anupama sedih dan menangis. Anggota keluarga menghiburnya. Kemudian Anupama memegang tangan Vanraj dan mengatakan simbol pernikahan mungkin lepas, tapi bukan tangannya. Saat itu Kavya memegang tangan Vanraj tanpa ada yang mengetahuinya, tetapi Vanraj melepaskan tangannya. Vanraj dan Anupama berjalan masuk. Anak-anak bersikeras melakukan permainan. Vanraj berpura-pura mengalami sakit punggung. Dia berkata akan beristirahat sebentar. Kavya senang mendengarnya dan diam-diam dia menyelinap ke kamar Vanraj. Vanraj berjalan masuk ke kamarnya dan mengingat semua kejadian bersama Kavya. Vanraj membuka pintu kamar. Dia terkejut melihat Kavya duduk di tempat tidur dengan memegang mangalsutra. Dia bergegas mengunci pintu dan meminta Kavya untuk pergi sebelum ada yang melihatnya. Sementara itu, Anupama meminta Devika untuk menemaninya ke kamarnya karena dia ingin mengoleskan balsam ke Vanraj.
Devika mengejeknya mengapa dia mengajaknya. Anupama bersikeras dan Devika akhirnya setuju. Mereka berjalan menuju kamar Anupama. Vandras terus meminta Kavya pergi sebelum ada orang yang melihatnya. Kavya marah dan berkata, kenapa seorang pria bisa begitu egois? Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku terus menunggu dan menangis untukmu, tetapi kau tidak muncul. Vandras meminta Kavya untuk tenang. Kavya berkata, hari ini kau sangat menyakitiku. Ini adalah hakku dan sampai kau tidak memberikan hakku, maka aku tidak akan pergi dari sini. Vandras mendorongnya keluar, tetapi Kavya malah menghancurkan barang-barang. Kavya mengatakan, kita sudah bersama selama 8 tahun. Aku telah berbagi dirimu dengan Anupama setiap ada kesempatan. Yang aku minta cuma 1 hari, tetapi kau tidak dapat memberikannya. Vandras memintanya untuk mengecilkan suaranya. Vandras berkata, aku seharusnya datang ke kuil, tetapi Sanjay membuatku terjebak. Dia meminta orang tuaku untuk menghentikanku. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kavya marah dan berteriak, ini adalah penghinaan terbesar bagi seorang wanita. Hubungan adalah hal yang paling penting dalam hidupku. Tetapi ini malah dianggap sebagai dosa dan disembunyikan. Aku hanya meminta 1 hal darimu. Aku ingin kau menikahiku sebelum kau menikahi Anupama. Tetapi kau tidak dapat melakukan itu. Kau harus menjadi milikku. Tetapi aku dikhianati. Ini pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Mengapa kau melakukan ini? Vandras marah dan berkata, hentikan Kavya, apa kau sudah tidak waras? Pergi sekarang. Vandras mencoba membawa Kavya pergi. Tetapi Kavya marah. Dia berteriak, tidak semudah itu Vandrasa. Kavya pun melempar kursi. Vandras mencoba menenangkannya. Dia berkata, Kavya, aku mencintaimu. Dengarkan aku. Kavya mengatakan, tidak, kau yang dengarkan aku. Lihat aku, lihatlah pakaianku. Semua orang memandangku penuh kasihan. Tetapi aku terus menunggumu di sana. Kau menghancurkan harapan dan hatiku. Dan setelah melakukan itu semua, kau menunggu Anupama untuk malam pernikahan. Kavya marah dan merusak hiasan tempat tidur. Kavya menjadi tidak terkendali dan menangis. Vandras menariknya dan memeluknya. Dia bilang, seseorang akan melihat kita. Kavya melepaskan diri dari Vandras dan berkata, biarkan orang lain melihat kita. Aku tidak peduli. Semua orang harus mengetahui siapa kau sebenarnya. Kau adalah penipu besar. Aku akan memberitahu Anupama tentang suaminya. Kavya akan pergi keluar, tetapi Vandras menarik tangannya. Dia berkata, aku melakukan semua ini karena aku tidak punya pilihan. Aku tidak mengkhianatimu. Lihatlah dalam mataku. Kavya berteriak, cukup, aku bosan mendengar semua ini. Kau melarikan diri dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Tapi tidak kali ini. Kau bisa menipu Anupama dengan ini, tetapi bukan Kavya. Benar kata Anirudh, kau tidak akan pernah menikahiku. Karena kau ingin istrimu dan simpananmu. Aku tidak ingin menjadi istri kedua lagi. Aku ingin menjadi satu-satunya istrimu. Kau harus memutuskan memilih aku atau Anupama. Sementara itu, Jilmil dan Devika pergi ke dapur untuk mengurus dapur. Mereka meminta Anupama untuk langsung ke kamarnya. Anupama tersenyum dan berjalan ke kamarnya. Kavya berkata, ayo pegang tanganku di depan semua orang dan katakan bahwa kau ingin menikahiku. Kavya menarik Vandras berjalan ke pintu. Vandras menghentikannya dan berkata, apakah kau sudah tidak waras? Baiklah jika itu yang kau inginkan. Aku akan memberitahu semua orang bahwa aku mencintaimu dan akan menikahimu. Apa menurutmu kita tetap bisa bersama setelah itu? Bisakah kita menikah? Kavya menjadi terdiam. Kavya bertanya, kenapa kita tidak akan bersama setelah mengatakan yang sebenarnya? Vandras bertanya, bagaimana reaksi orang tuaku dan juga anakku? Mereka akan menangis dan memohon padaku untuk memutuskan hubungan denganmu. Kau sudah mengenal keluargaku selama 8 tahun. Bagaimana menurutmu? Anirudh belum menceraikanmu. Aku akan menceraikan Anupama. Tetapi Anirudh tidak akan melepaskanmu. Kita berdua akan hancur. Dan kita tidak akan bisa memperbaikinya lagi jika itu terjadi. Aku mohon bersabarlah untuk semua ini. Kavya membuka kunci pintu tanpa disadari Vandras. Vandras berkata, percayalah padaku Kavya. Aku ingin menikahimu sebelum Anupama.
Tetapi satu kesalahan dapat mengakhiri semua kebahagiaan kita. Aku sangat mencintaimu. Tetapi jika kau tetap melanjutkan ini, maka kita akan berpisah selamanya. Kafia meminta maaf kepada Van Raj. Dia berkata, aku benar-benar menyesal. Kafia memeluk Van Raj. Anupama menuju ke kamar dengan deg-degan. Van Raj dan Kafia berpelukan dengan erat. Anupama dengan senang hati membuka pintu kamar. Betapa terkejutnya dia melihat Kafia dan Van Raj sedang berpelukan dengan mesra. Anupama begitu kaget hingga dia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur berkeping-keping. Kafia dan Van Raj terlalu asik hingga tidak menyadari kedatangan Anupama. Van Raj mencium Kafia dan berkata, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Mereka berdua menutup mata. Anupama hancur melihat kemesraan mereka. Van Raj dan Kafia saling menatap dengan romantis. Van Raj menidurkan Kafia di ranjang. Van Raj mencium Kafia, lalu mereka akan melakukan hubungan. Anupama tidak sanggup lagi melihat kelakuan mereka. Anupama pun jatuh pingsan. Acara kemesraan Van Raj dan Kafia pun terhenti. Mereka terkejut melihat Anupama pingsan di lantai.